Ya, sudah berputar dengan normal. Kecepatan nomor 1 ini sudah tenang sekali. Inilah perbedaan yang menggunakan boseng dengan piring. Kalau piring itu putarannya sangat enteng, sangat lancar. Jadi sangat bagus dan awet. Oke, kali ini kita kedatangan pasien kipas angin Panasonic. Nah, ini Panasonic seperti ini. Ini baling-balingnya sudah diganti. Kendalanya seperti apa? Kata yang punya itu kadang hidup, kadang tidak, kadang mutar, kadang tidak ya. Jadi akan kita lihat. Ya, seperti biasa, asnya oblak. Jadi akan kita ganti bosingnya, ganti bosing atau ganti bodi ya, terserah. Kalau ada kita ganti bodinya atau kita ganti bosingnya. Ini jadi oblak. Akan kita bongkar dulu. Ya, sudah kita bongkar ini. Ini asnya oblak. Nah, ini. Kita bongkar dulu semuanya. Akan kita colokkan lagi, kita hidupkan. Nah, ini seperti ini mutarnya. Kadang mutar, kadang tidak ya. Nah, ini. Nah, dia seperti ini sambil getar-getar. Ini tandanya bosingnya oblak. Ini nampaknya sudah diservis. Bautnya udah nggak ada semua, cuma ada 2 ini. Oke, akan kita bongkar dulu. Oh, ada 1 bautnya di sini. Kita buka pelan-pelan. Ini ya lur, oblak. Ini bekasnya dikasih oli. Jadi cara seperti ini sangat tidak kita rekomendasikan. Kalau kipas angin yang menggunakan bosing ini tidak pakai oli, tapi menggunakan minyak. Nih, minyak Singer, ini minyak untuk mesin jahit. Nah, ini akan kita bersihkan dulu olinya, karena oli itu kalau
pakai di sini, nanti lama-lama dia justru akan lekat. Oke, jadi akan kita ganti dengan menggunakan yang sistem bushing ya. Ini tadi dari bawaan aslinya seperti ini, tidak ada bushingnya. Dia hanya menggunakan, kalau bushing ini seperti ini. Ini ada bola ini seperti ini, dia mutarnya seperti ini, jadi ada gesekan, jadi lama-lama bisa oblak. Bisa dengan biasanya yang menggunakan biring ya. Ini yang bagian depan kita ganti menggunakan sistem biring karena mau kita ganti bushing itu asnya ini sudah tergores. Jadi kalau asnya sudah tergores ini, kita ganti bushing yang baru pun akan tergores lagi karena ini sudah lecet atau sudah terluka. Maka kita menggunakan ini bushing. Jadi depan belakang akan kita menggunakan bushing, biring atau kelahar. Kita ganti yang menggunakan kelahar atau bearing depan belakang biar awet. Ini caranya. Yang bagian depan mudah ya, untuk yang ganti bagian belakangnya ini akan kita copot. Tapi harus ini kita lepas dulu gulungannya karena ini kan dimasukkan ke dalam. Jadi cara melepasnya ya harus dengan sabar, kita congkel sedikit demi sedikit dari 4 sisinya ini. Dari sini kita congkel pelan-pelan. Jangan sampai mengenai gulungannya. Ini sudah agak lama kita mencongkel-congkelnya ini. Kita mau melepasnya karena agak sulit. Oke, sudah terlepas. Ini bagian belakang juga menggunakan bushing, akan kita ganti dengan sistem biring atau kelahar. Ini jadi depan belakang akan kita ganti yang menggunakan kelahar atau bearing seperti ini. Nah, ini yang menggunakan bearing, ini yang menggunakan bushing. Walaupun mungkin nanti tagihannya agak berbeda dengan yang sistem bushing, tapi insya Allah ini nanti akan sangat awet. Oke, sekarang kita tahap ke ini, memasukkan gulungan ini ke dalam cangkangnya. Memang agak sulit. Kita pukul-pukul terus sampai masuk. Seperti ini terus. Hati-hati jangan sampai meleset. Nanti sampai kena gulungannya ini bisa putus. Dan bisa jadi nanti nggak gajian. Jadi sampai ke garis ini ya, ini ada garis, ini ada garis. Jadi ujung gulungan ini harus sampai mentok di sini. Kalau tidak sampai mentok nanti tidak akan bisa masuk ininya. Cangkang yang satunya nggak akan bisa masuk. Masih agak lama ya. Atau begini saja. Masih dalam sekali, masih sangat dalam. Kita pukul lagi. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan. Pukul-pukul terus.
Ini sudah kita ganti, jadi dengan menggunakan bearing yang awalnya menggunakan sistem bushing, ini sudah kita ganti sama sekalian sama cangkangnya, karena mau kita ganti bushingnya, asnya sudah seret, asnya sudah lecet, jadi sudah berputar dengan normal. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.